Maya baru saja tiba di rumah tua yang ia beli di kawasan Bandung Utara. Rumah itu besar, berdinding kayu tua, dan harganya jauh lebih murah dari yang seharusnya. Ia membawa beberapa kardus berisi barang-barangnya, melangkah masuk dengan perasaan lega bercampur penasaran. Setelah bertahun-tahun bekerja sebagai psikolog klinis di Jakarta dan menghadapi burnout, ia ingin memulai hidup baru di sini, jauh dari hiruk-pikuk kota. Saat membereskan barang di kamar utama, Maya menemukan sebuah cermin antik besar di sudut ruangan. Bingkainya terbuat dari kayu dengan ukiran aneh, motif spiral dan bentuk-bentuk yang samar seperti wajah. Cermin itu berdebu, tapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Cantik juga, gumamnya sambil menyeka permukaan cermin dengan tangan. Ia memutuskan untuk menyimpannya, meski ada sedikit perasaan aneh yang ia tepis sebagai efek kelelahan. Sore itu, Pak Hasan, penjaga rumah yang sudah tua, datang membawa sapu. Ia pria pendiam dengan kopiah lusuh di kepala. "Neng Maya, beres-beresnya udah jauh?" tanyanya. Maya tersenyum. "Udah lumayan, Pak." "Oh iya, cermin ini bagus ya. Saya pikir saya simpan aja." Pak Hasan diam sejenak, lalu berkata pelan, "Neng, kadang benda-benda lama itu lebih baik diganti, apalagi yang dari rumah ini." Maya tertawa ringan. "Tenang, Pak. Saya nggak takut sama barang antik, lagi pula cuma cermin." Pak Hasan hanya mengangguk, tapi sorot matanya menunjukkan ia tahu lebih banyak dari yang ia ucapkan. Malam tiba. Maya duduk di ranjang, membaca buku di bawah lampu redup. Suara jangkrik terdengar dari luar, menciptakan suasana sepi yang khas. Tiba-tiba ia merasa ada angin sepoi-sepoi, meski jendela tertutup rapat. Ia menoleh ke cermin yang berdiri di sudut. Pantulannya terlihat samar, meski ia tidak menghadap langsung ke sana. Rasa tidak nyaman menyelinap di hatinya. Ia bangun, mendekati cermin, dan menatap wajahnya sendiri. "Kenapa rasanya ada yang ngeliatin aku?" bisiknya. Saat itu lampu di kamar berkedip sekali. Maya mundur, napasnya sedikit tersengal. Ia mencoba menenangkan diri, menganggap ini hanya imajinasinya yang lelet karena stres. Tapi di dalam hati ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu di balik cermin itu, sesuatu yang memperhatikannya. Beberapa hari telah berlalu sejak Maya pindah ke rumah tua itu. Ia mulai terbiasa dengan suasana sepi, tapi perasaan aneh di dekat cermin antik itu tak pernah benar-benar hilang. Suatu siang, saat sedang menyapu debu di kamar utama, ia mendengar sesuatu, bisikan samar yang seperti datang dari dalam cermin. "Hanya imajinasi," katanya pada diri sendiri, mencoba tetap rasional. Ia seorang psikolog, terlatih untuk tidak percaya pada hal-hal mistis. Tapi suara itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini, meski kata-katanya masih tak bisa ia pahami. Malam harinya, rasa penasaran membawanya ke loteng rumah. Di sana, ia menemukan sebuah kotak kayu tua berisi catatan-catatan dari pemilik sebelumnya. Tulisan tangan yang buruk itu menceritakan tentang suara-suara dari cermin yang semakin keras seiring waktu. Ada satu kalimat yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Ia bicara padaku, dan aku tak bisa berhenti mendengarkan." Maya menggelengkan kepala, mencoba meyakinkan diri bahwa ini cuman kebetulan atau efek stres yang belum pulih. Kembali ke kamar utama, ia berdiri di depan cermin, menatap pantulannya. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu, bayangan seorang wanita berdiri di belakangnya di dalam cermin. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa di ruangan itu. Ketika ia kembali menatap cermin, bayangan itu sudah hilang. "Aku terlalu capek," gumamnya, tapi suaranya bergetar. Keesokan harinya, Pak Hasan datang lagi untuk membantu membersihkan halaman. Saat mereka berbincang di teras, Maya memberanikan diri bertanya, "Pak, pemilik rumah sebelumnya itu seperti apa orangnya?" Pak Hasan menunduk, ragu-ragu lalu berkata, "Orangnya baik, Neng. Tapi setelah tinggal di sini lama, dia berubah. Katanya sih dia sering dengar suara-suara. Akhirnya dia bunuh diri di depan cermin itu." Maya menatap Pak Hasan dengan mata melebar. "Bunuh diri?" ulangnya. Pak Hasan mengangguk pelan. "Makanya saya bilang, benda-benda lama itu
Lebih baik diganti. Malam itu Maya duduk di ranjang, mencoba tidur. Tapi pikirannya penuh dengan cerita Pak Hasan dan catatan yang ia temukan. Tiba-tiba ia mendengar bisikan lagi. Kali ini lebih jelas. Maya. Ia terlonjak, menatap cermin di sudut ruangan. Tidak ada apa-apa di sana, hanya pantulannya sendiri. Tapi perasaan bahwa ia tidak sendirian semakin kuat, dan untuk pertama kalinya ia mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya ada di balik cermin tua itu. Hari-hari berlalu sejak Maya mendengar bisikan pertama, tapi kejadian aneh itu tak lagi bisa ia abaikan. Setiap kali ia berada di dekat cermin, ada perasaan yang sulit dijelaskan, seperti ada mata yang mengintip dari balik kaca. Ia mencoba tetap rasional, mencatat pengalamannya di buku harian seperti kebiasaannya sebagai psikolog. Penasaran, Maya berjalan ke meja rias tua di sudut kamar. Ia membuka laci yang sudah lama tak disentuh, dan di dalamnya ia menemukan sebuah kalung perak kecil dengan liontin berbentuk bulan sabit. Kalung itu tampak tua, tapi terawat. "Ini milikku," bisik Nirmala dari cermin. "Mereka mengambilnya dariku saat aku masih hidup." Maya memegang kalung itu, jarinya mengelus permukaannya. "Baiklah," katanya akhirnya. "Aku akan mencari tahu lebih banyak tentangmu, tapi aku tidak janji apa-apa." Keesokan harinya, Maya menceritakan kejadian itu pada dirinya sendiri dalam buku catatan. Ia menulis panjang tentang Nirmala, dugaan bahwa ini mungkin manifestasi dari alam bawah sadarnya, atau bahkan sesuatu yang lebih nyata. Tapi di dalam hatinya, ia merasa tertantang. Baginya, Nirmala seperti pasien yang membutuhkan bantuan, jiwa yang tersiksa yang meminta didengar. Ia tak tahu bahwa setiap kata yang ia ucapkan di depan cermin, setiap detik yang ia habiskan untuk membantu, membukakan pintu lebih lebar bagi Nirmala untuk masuk ke dalam hidupnya. Malam itu sebelum tidur, Maya berdiri lagi di depan cermin. "Nirmala," panggilnya, "ceritakan lebih banyak tentangmu." Suara itu kembali, kali ini lebih hangat, lebih meyakinkan. "Aku akan memberitahumu segalanya, Maya," kata Nirmala. "Tapi kau harus percaya padaku. Kita akan saling membantu." Maya mengangguk pelan, tak menyadari bahwa matanya mulai memantulkan sesuatu yang bukan miliknya. Sebuah kilau aneh yang perlahan merayap ke dalam dirinya. Sejak komunikasi dengan Nirmala dimulai, hidup Maya berubah perlahan tapi pasti. Ia mulai menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin, duduk bersila di lantai dengan buku catatan di tangan, mendengarkan cerita-cerita Nirmala. Sosok itu menceritakan kisahnya dengan penuh emosi, tentang kehidupan yang penuh penderitaan, pengkhianatan oleh orang-orang terdekat, dan akhir tragis yang mengurungnya di dunia cermin. Maya, dengan naluri psikolognya, merasa semakin terikat. "Aku akan membantumu," katanya suatu malam, suaranya penuh tekad. "Aku akan mencari cara agar kamu bebas." Nirmala hanya tersenyum dalam bisikannya, "Terima kasih Maya, kau satu-satunya yang mengerti." Tapi perubahan itu tak luput dari perhatian orang-orang di sekitarnya. Randy, kakak Maya, datang berkunjung untuk membantu renovasi rumah. Ia menemukan adiknya duduk sendirian di kamar, menatap cermin dengan tatapan kosong. "Maya, kamu baik-baik aja?" tanya Randy. Alisnya berkerut khawatir. Maya menoleh, tersenyum tipis. "Aku baik kok, cuman lagi mikir." Randy tidak yakin, tapi ia tak memaksa. "Jangan terlalu capek ya. Rumah ini gede, aku bantu apa yang aku bisa," katanya sebelum meninggalkan kamar. Namun, ia tak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada yang salah dengan adiknya. Lara, sahabat Maya, juga mulai curiga. Saat ia mengunjungi rumah itu untuk membawa makanan, ia mendapati Maya berbicara sendiri di depan cermin. "Maya, kamu ngomong sama siapa?" tanya Lara, berdiri di ambang pintu kamar. Maya terkejut, buru-buru menutup buku catatannya. "Oh, cuma ngelamun," jawabnya tergesa. Lara melangkah masuk, menatap cermin itu dengan ekspresi ragu. "Kamu sering banget di depan cermin ini. Ada apa sih?" Maya tertawa kecil, tapi ada ketegangan di suaranya. "Nggak ada apa-apa Lara, aku cuma suka desainnya. Antik gitu." Lara mengangguk.
tapi matanya tak lepas dari cermin, seolah merasakan ada yang mengintip dari balik kaca. Malam-malam berikutnya, mimpi aneh mulai menghantui Maya. Dalam mimpinya, ia berdiri di dalam cermin, melihat dunia luar dari balik kaca. Di sisi lain, Nirmala berjalan bebas di kamarnya, menyentuh barang-barang Maya dengan senyum penuh kemenangan. Maya terbangun dengan keringat dingin, napasnya tersengal. "Ini cuma mimpi," katanya pada diri sendiri, tapi gambar itu terasa terlalu nyata. Ia mulai merasa lelet, sulit fokus, dan sering lupa waktu. Buku catatannya kini penuh dengan coretan tentang Nirmala, kata-kata yang bahkan tak ia ingat menulis. Suatu hari, Dr. Surya, mentor Maya dari Jakarta, datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Ia duduk di ruang tamu menatap Maya dengan pandangan penuh kekhawatiran. "Maya, kamu kelihatan nggak sehat," katanya tegas. "Mata kamu cekung, kulitmu pucat. Apa yang terjadi di sini?" Maya tersenyum lemah. "Cuman capek, Dok. Rumah ini butuh banyak perbaikan." Dr. Surya menggelengkan kepala. "Ini bukan cuma capek. Aku tahu burnout itu seperti apa, tapi ini beda. Ada yang enggak beres denganmu." Ia menatap sekeliling lalu bertanya, "Apa karena rumah ini? Aku dengar cerita-cerita aneh tentang tempat ini." Maya menggeleng cepat. "Nggak ada apa-apa, Dok. Aku baik-baik aja." "Tapi dokter," Surya tak yakin. Sebelum pergi, ia menepuk pundak Maya dan berkata, "Kalau ada apa-apa, bilang ke aku. Atau lebih baik kamu tinggalkan rumah ini sementara. Istirahat di Jakarta dulu." Maya mengangguk, tapi pikirannya sudah melayang kembali ke cermin. Saat Dr. Surya pergi, ia langsung kembali ke kamar utama, duduk di depan cermin dan berbisik, "Nirmala, kamu masih di situ kan?" Suara itu menjawab, "Aku selalu ada untukmu, Maya. Jangan dengarkan mereka. Mereka nggak paham." Rendi dan Lara mulai berbicara di belakang Maya. "Dia nggak kayak biasanya," kata Lara suatu sore saat mereka minum kopi di teras. "Dia terlalu sering sendirian di kamar itu." Rendi mengangguk. "Aku juga notice. Kayaknya dia obsesi sama cermin itu. Aku coba tanya, tapi dia cuma bilang nggak apa-apa." Mereka saling pandang, sepakat bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan. Tapi di dalam kamar, Maya tak mendengar apapun selain bisikan Nirmala yang kini terdengar lebih sering, lebih dalam, dan lebih menguasai pikirannya. Hari-hari Maya kini sepenuhnya terpusat pada cermin. Ia jarang keluar kamar, bahkan untuk makan atau bertemu Rendi dan Lara. Buku catatannya penuh dengan coretan tentang Nirmala, kalimat-kalimat yang tak lagi rapi seperti biasanya, melainkan berantakan dan penuh emosi. Nirmala semakin sering berbicara, suaranya kini terdengar lebih jelas, lebih meyakinkan. "Kau satu-satunya yang bisa kupercaya, Maya," katanya suatu malam. "Orang-orang di sekitarmu, mereka tidak ingin kau tahu kebenaran." Maya mengerutkan kening. "Kebenaran apa?" Nirmala tertawa pelan. "Aku akan tunjukkan padamu." Malam itu, Nirmala mulai membisikkan rahasia-rahasia tentang orang-orang terdekat Maya. "Rendi, kakakmu, dia cemburu padamu," katanya. "Dia selalu ingin jadi yang terbaik di keluarga, tapi kau lebih pintar, lebih sukses. Dia nggak suka itu." Maya menggeleng. "Nggak mungkin, Rendi selalu dukung aku." Tapi Nirmala melanjutkan, "Lihat caranya memperlakukanmu. Selalu bilang kau lelet, kau butuh bantuan. Dia ingin kau merasa kecil." Maya diam, mengingat saat-saat Rendi memaksanya istirahat atau mengomel soal kepindahannya ke rumah ini. Benih keraguan mulai tumbuh. Kemudian Nirmala beralih ke Lara. "Sahabatmu itu, dia iri dengan hidupmu," bisiknya. "Dia pura-pura peduli, tapi sebenarnya dia nggak suka kau pindah ke sini. Dia takut kau melupakannya." Maya teringat Lara yang sering bertanya tentang cermin dengan nada curiga. Atau saat ia membawa makanan tapi malah bertanya terlalu banyak. "Mungkin ada benarnya," gumam Maya, meski hatinya masih menolak. Nirmala tersenyum dalam bisikannya, "Aku cuma ingin melindungimu, Maya. Mereka nggak tulus." Beberapa hari kemudian, Rendi datang lagi untuk membantu memperbaiki atap. Ia menemukan Maya duduk di depan cermin, menatap kosong. "Maya, kamu kok nggak keluar-keluar? Aku bawa makan nih."
katanya sambil menaruh kotak nasi di meja. Maya menoleh, matanya dingin. Aku nggak lapar, dan aku nggak butuh kamu ngatur-ngatur aku terus. Rendi terkejut. Aku cuman khawatir, Maya. Kamu aneh akhir-akhir ini. Maya bangkit, suaranya meninggi. Aneh? Mungkin aku cuma capek sama orang yang pura-pura peduli. Rendi mundur selangkah bingung. Aku nggak ngerti maksudmu, katanya sebelum pergi dengan wajah kecewa. Lara juga tak luput dari kecurigaan Maya. Saat ia menelepon untuk menanyakan kabar, Maya menjawab dengan nada ketus. Lara, aku tahu kamu nggak suka aku di sini. Nggak usah pura-pura baik deh. Lara terdiam di ujung telepon. Maya, apa yang kamu omongin? Aku cuma mau pastiin kamu baik-baik aja. Tapi Maya memotong. Aku baik-baik aja tanpa kamu ikut campur. Ia mematikan telepon, meninggalkan Lara dengan rasa bingung dan sedih. Nirmala tak berhenti di situ. Suatu malam ia memberikan bukti yang lebih kuat. Coba lihat di laci meja Rendi waktu dia kesini, katanya. Maya mengingat Rendi pernah meninggalkan tasnya di ruang tamu. Dengan hati berdebar ia membukanya dan menemukan selembar kertas. Catatan kecil yang bertuliskan, Maya perlu ke dokter, dia nggak stabil. Tulisan tangan Rendi jelas terlihat. Lihat, bisik Nirmala. Dia pikir kau gila. Dia ingin mengurungmu. Maya mengepalkan tangan, amarah dan paranoia membakar pikirannya. Aku nggak akan biarkan mereka, katanya keras. Nirmala kemudian menawarkan solusi. Ada cara untuk melindungi dirimu, katanya. Aku tahu ritual kecil dari masa laluku. Kau cukup ikuti, dan mereka nggak akan bisa menyakitimu. Maya ragu, tapi Nirmala bersikeras. Ini demi kebaikanmu. Malam itu Maya mulai melakukan apa yang disarankan. Menggambar simbol aneh di lantai dengan kapur, menyalakan lilin kecil di depan cermin, dan mengucapkan kata-kata yang tak ia pahami. Saat lilin menyala, bayangan di cermin tampak lebih tajam, dan Nirmala berbisik, "Bagus Maya, sekarang kau milikku." Di luar rumah, Rendi dan Lara bertemu di teras. Dia nggak dengerin aku lagi, kata Rendi dengan wajah muram. Lara mengangguk. Aku juga. Kayak ada yang ngatur dia. Aku nggak suka cermin itu, Ren. Ada yang salah sama benda itu. Mereka saling pandang, mulai menyadari bahwa masalahnya lebih besar dari sekadar perubahan sikap Maya. Tapi di dalam kamar, Maya tak mendengar apapun selain suara Nirmala, yang kini terdengar seperti nyanyian lembut, menariknya lebih dalam ke dalam pengaruhnya. Maya kini benar-benar terperangkap dalam dunia yang diciptakan Nirmala. Ritual-ritual aneh yang ia lakukan atas saran sosok di cermin itu menjadi rutinitas. Setiap malam ia duduk di depan cermin, menggambar simbol-simbol dengan kapur, menyalakan lilin, dan mengulang kata-kata asing yang kini terasa familiar di lidahnya. Ia merasa lebih kuat, lebih terlindungi, tapi juga semakin jauh dari dirinya sendiri. Matanya sering kosong, dan ia mulai menghindari siapapun yang mencoba mendekat. Nirmala terus berbisik, "Kau melakukan ini dengan baik, Maya. Sebentar lagi, kita akan bersama." Di luar kamar Maya, Rendi dan Lara tak tinggal diam. Mereka semakin yakin bahwa cermin itu adalah akar masalahnya. Lara, yang selalu punya rasa ingin tahu besar, memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia pergi ke perpustakaan kota dan mencari arsip lama tentang rumah tua itu. Setelah berjam-jam membaca dokumen berdebu, ia menemukan petunjuk pertama. Rumah itu pernah dimiliki oleh pasangan suami istri pada tahun 1950-an. Nama sang istri adalah Nirmala. Catatan itu menyebutkan bahwa Nirmala dikenal sebagai dukun di desa sekitar, seseorang yang disegani sekaligus ditakuti. Lara tak berhenti di situ. Ia menghubungi seorang sejarawan lokal yang pernah menulis tentang kejadian mistis di Bandung Utara. Dari percakapan itu, ia mendapat cerita yang lebih gelap. Nirmala bukan orang biasa, kata sejarawan itu. Dia mempraktikkan ilmu hitam. Katanya dia pakai cermin tua untuk ritual-ritualnya. Tapi suatu hari, beberapa anak desa hilang dan warga menyalahkannya. Mereka marah, menyerang rumahnya, dan membunuhnya. Bukan bunuh diri seperti cerita yang beredar. Lara terdiam, jantungnya berdegup kencang. Jadi cermin itu, gumamnya.
Sejarawan itu melanjutkan, konon dia mengikat jiwanya ke cermin itu sebelum mati. Artefak itu jadi pintu baginya. Sementara itu, di rumah, Randy mencoba berbicara lagi dengan Pak Hasan. Ia menemui pria tua itu di halaman, sedang menyapu daun kering. "Pak, saya tahu Bapak tahu sesuatu tentang rumah ini," kata Randy tegas. "Maya berubah, dan saya yakin itu ada hubungannya sama cermin itu. Ceritakan yang Bapak tahu." Pak Hasan menunduk, ragu-ragu, tapi akhirnya bicara. "Neng Maya nggak dengerin saya waktu saya bilang buang cermin itu," katanya pelan. "Dulu, Nyonya Nirmala, dia orang aneh. Saya masih kecil waktu itu, tapi saya ingat warga bilang dia nyanyi-nyanyi di depan cermin, kayak ngomong sama setan. Setelah dia mati, cermin itu nggak pernah dibuang. Katanya, siapa yang pegang cermin itu bakal kena." Randy pulang dengan wajah pucat dan menceritakan semua pada Lara. Mereka menyusun potongan-potongan itu. Nirmala bukan korban seperti yang ia ceritakan pada Maya. Ia adalah pelaku, seorang dukun yang menggunakan cermin untuk kekuatan gelap, dan kini ia memanfaatkan Maya untuk tujuan yang tak mereka mengerti. "Kita harus kasih tahu Maya," kata Lara. "Tapi dia nggak bakal percaya," balas Randy. "Dia terlalu dalam sama cermin itu." Malam itu, Lara menemukan bukti terakhir. Di loteng rumah, ia melihat kotak yang pernah disentuh Maya. Di dalamnya, selain catatan pemilik sebelumnya, ada selembar kertas tua yang terselip tulisan tangan Nirmala sendiri. Kertas itu berisi mantra dan gambar cermin, dengan catatan kecil di bawahnya. "Jiwa yang lemah akan jadi wadahku." Lara segera menghubungi Randy. "Ini nggak main-main, Ren. Nirmala mau ambil alih Maya." Di kamar utama, Maya tak tahu apa yang terjadi di luar. Ia duduk di depan cermin menatap pantulannya yang kini terlihat berbeda. Matanya lebih gelap, senyumnya lebih asing. Nirmala berbisik, "Kau hampir siap, Maya. Sebentar lagi kau akan mengerti segalanya." Maya mengangguk, tak lagi bertanya, tak lagi ragu. Ia sudah terlalu jauh dalam pengaruh Nirmala, dan rahasia yang terungkap oleh teman-temannya mungkin datang terlambat untuk menyelamatkannya. Malam itu, Randy, Lara, dan Pak Hasan memutuskan untuk bertindak. Mereka berkumpul di ruang tamu rumah tua itu, membawa semua bukti yang telah Lara temukan. Catatan tua, arsip sejarah, dan kertas mantra milik Nirmala. "Kita nggak punya banyak waktu," kata Lara. Suaranya tegas meski ada getar ketakutan. "Maya dalam bahaya. Nirmala mau ambil alih dia, mungkin buat hidup lagi." Randy mengangguk, tangannya mengepal. "Aku nggak akan biarin itu terjadi." Pak Hasan yang biasanya pendiam menambahkan, "Kita harus cepat. Cermin itu kuat, Nyonya Nirmala nggak gampang dilupain." Mereka bertiga menuju kamar utama, membawa senter dan sebuah palu kecil yang Randy ambil dari kotak peralatan. Pintu kamar tertutup rapat, tapi dari dalam terdengar suara Maya. Ia berbicara sendiri, atau lebih tepatnya dengan Nirmala. Randy mengetuk pintu keras-keras. "Maya, buka pintunya, kita perlu bicara." Tak ada jawaban, hanya bisikan samar yang semakin keras. Randy tak menunggu lagi. Ia mendorong pintu hingga terbuka. Di dalam, Maya duduk bersila di depan cermin, dikelilingi lingkaran kapur dan lilin yang menyala redup. Matanya kosong, menatap pantulan yang kini tak lagi hanya miliknya. Ada bayangan Nirmala di sana, samar tapi jelas, dengan senyum dingin. "Maya," seru Lara, berlari mendekat. Tapi Maya menoleh dengan tatapan tajam. "Pergi, kalian gak ngerti apa-apa." Suaranya bergetar, tapi ada nada asing di dalamnya, seperti suara Nirmala bercampur dengan miliknya. Randy melangkah maju, memegang bahu Maya. "Dengerin kami, Maya. Nirmala bohong sama kamu. Dia gak korban, dia dukun. Dia dibunuh karena nyakitin orang dan sekarang dia mau ambil tubuhmu." Maya menepis tangan Randy dengan kasar. "Kalian cuman iri. Nirmala bilang kalian mau nyakitin aku, mau kurung aku." Ia berdiri, tangannya gemetar, dan hampir mendorong Lara yang mendekat untuk menenangkannya. Lara mundur, tapi ia tak menyerah. Ia mengeluarkan kertas tua dari sakunya dan membukanya di depan Maya. "Lihat ini tulisan Nirmala sendiri. Dia bilang jiwa yang lemah akan jadi wadahku. Dia pakai kamu, Maya." Maya menatap kertas itu, tapi matanya berkaca-kaca penuh kebingungan. "Enggak, dia bantu aku," katanya lemah, tapi ada keraguan di nadanya.
Saat itulah cermin bergetar, dan bayangan Nirmala muncul lebih jelas. Wajahnya tak lagi lembut, matanya hitam pekat, kulitnya pucat seperti mayat, dan giginya tajam seperti binatang. "Maya, jangan dengarkan mereka," bentak Nirmala, suaranya bergema di ruangan. "Mereka pembohong, kau milikku sekarang." Maya memegang kepalanya, menjerit, "Diam! Aku nggak tahu harus percaya siapa." Rendy, Lara, dan Pak Hasan saling pandang, menyadari bahwa Nirmala mulai kehilangan kendali atas Maya. Pak Hasan melangkah maju, suaranya pelan tapi tegas. "Neng, cermin itu pintunya. Selama cermin itu utuh, dia nggak akan pergi." Maya terdiam, menatap cermin dengan napas tersengal. Bayangan Nirmala berteriak, "Jangan sentuh cermin itu, Maya. Kalau kau hancurkan, kau akan mati bersamaku." Tapi Lara berbisik di telinga Maya, "Kamu lebih kuat dari dia. Kamu psikolog. Kamu tahu cara lawan manipulasi. Ini cuma triknya." Maya menutup mata, mencoba mengingat siapa dirinya sebelum semua ini dimulai. Lalu dengan suara gemetar, ia berkata, "Kau bohong, kau pakai aku." Nirmala meraung, cermin bergetar hebat hingga retakan kecil muncul di permukaannya. Maya menatap Rendy, Lara, dan Pak Hasan lalu berkata, "Aku salah. Aku nggak tahu lagi apa yang nyata." Rendy memeluknya erat. "Kamu nggak sendiri, Maya. Kita akan akhiri ini bareng." Lara mengangguk, mengambil palu dari tangan Rendy, tapi Maya menghentikannya. "Aku yang harus lakuin ini," katanya. Ia tahu, ini bukan cuma soal cermin. Ini soal melawan Nirmala dan bayangan dalam dirinya sendiri yang telah membiarkan semua ini terjadi. Malam itu menjadi titik puncak bagi Maya dan semua yang ada di sekitarnya. Di kamar utama, cermin berdiri megah meski retakan kecil sudah mulai merusak permukaannya. Maya berdiri di depannya, tangannya memegang palu yang diberikan Rendy, sementara Lara, Rendy, dan Pak Hasan berdiri di belakangnya siap mendukung. Nirmala, dalam wujud bayangannya yang mengerikan, terus berteriak dari dalam cermin, "Kau nggak akan bisa lepaskan aku, Maya. Kau terlalu lemah. Kau butuh aku." Suaranya bergema, mengguncang ruangan hingga lilin-lilin di lantai padam satu persatu. Maya menatap pantulannya, tapi kali ini ia melihat lebih dari sekadar wajahnya sendiri. Ada trauma masa lalunya, pasien yang tak bisa ia selamatkan, burnout yang membuatnya pindah ke rumah ini, dan rasa bersalah yang ia pendam bertahun-tahun. Nirmala tahu semua itu, dan ia menggunakannya untuk mengikat Maya. "Kau nggak akan pernah cukup," bisik Nirmala, suaranya kini lembut, penuh rayuan. "Aku bisa bikin kau kuat. Aku bisa bikin kau utuh lagi. Hancurkan mereka, bukan aku." Maya gemetar, palu di tangannya terasa berat. Gambar-gambar dari mimpinya, Nirmala bebas sementara ia terkurung di cermin, muncul lagi di pikirannya. Rendy melangkah maju, memegang tangan Maya. "Maya, kamu nggak lemah. Kamu pindah ke sini buat sembuh, dan kamu masih bisa. Dia cuma takut sama kekuatanmu." Lara menambahkan, "Kamu bantu orang lain lawan trauma mereka. Sekarang giliran kamu lawan punyamu sendiri." Pak Hasan mengangguk. "Nyonya Nirmala kuat karena Neng kasih dia tempat. Ambil tempat itu kembali." Kata-kata mereka seperti jangkar menarik Maya dari jurang yang diciptakan Nirmala. Maya menarik napas dalam, menatap cermin dengan mata basah tapi penuh tekad. "Kau salah, Nirmala," katanya keras. "Aku nggak butuh kamu. Aku cukup dengan diriku sendiri." Nirmala meraung, "Kau akan menyesal." Cermin bergetar hebat, retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Nirmala mencoba menawarkan lebih banyak, janji kekuatan, kehidupan tanpa rasa sakit, tapi Maya tak mendengarkan lagi. Ia mengangkat palu dan dengan satu ayunan penuh tenaga ia memukul cermin tepat di tengah. Kaca itu pecah berkeping-keping, suara benturan bercampur dengan jeritan Nirmala yang memudar. Angin dingin menyapu ruangan, membawa serta bau busuk yang sebentar tercium sebelum lenyap. Maya jatuh berlutut, palu terlepas dari tangannya dan Rendy segera memeluknya. "Selesai, Maya, selesai," katanya lembut. Lara dan Pak Hasan memandang puing-puing cermin dengan lega, meski ada ketegangan yang masih tersisa di udara. Beberapa minggu kemudian, Maya mulai pulih. Ia kembali ke Jakarta untuk sementara, tinggal bersama Rendy sambil menjalani terapi dengan dokter Surya.
Rumah tua itu ditinggalkan untuk diperbaiki, tapi cermin itu sudah tak ada lagi. Kepingannya dibakar dan dikubur jauh dari sana oleh Pak Hasan. Maya menulis lagi di buku catatannya, kali ini tentang dirinya sendiri, tentang bagaimana ia menghadapi trauma yang nyaris menghancurkannya. Ia tersenyum kecil, merasa lebih ringan dari sebelumnya. Tapi di malam terakhir sebelum ia meninggalkan rumah itu, saat ia mengemasi barang-barangnya, ia mendengar sesuatu. Bisikan samar, seperti angin yang berdesir di telinganya. Ia menoleh ke sudut kamar yang kini kosong. Tempat cermin itu pernah berdiri. Tak ada apa-apa di sana, hanya bayangan lampu yang berkedip sekali. Maya menggelengkan kepala. Imajinasi, gumamnya, lalu berbalik dan pergi. Namun, di luar rumah, di bawah pohon besar tempat Pak Hasan mengubur kepingan cermin, tanah tampak sedikit bergerak, seolah ada sesuatu yang masih menunggu.